Tapi terus tahu-tahu ketawa lagi, wah ngakak-ngakak gitu. Terus tahu-tahu, Budi tolong, halus loh tanganku, mulus. Kamu mau nggak mataku? Mataku nih bagus loh, nih lihat nih bagus. Tapi sayangnya sekarang udah mau copot. Dia itu ngebenturin kepalanya terus ke tembok. Terus dia gigit lengannya sendiri, gitu sekencengnya sampai itu tuh ada darahnya gitu, keluar darah. Dan ketika keluar darah, diisep. Bagong nyari sama temennya. Dan itu udah mulai gelap, dia nyari nggak ketemu. Giginya dia macam tahu, ketawa dan itu makin kencang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Mbak Dita, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dita kali ini mau bawain cerita tentang apa nih? Tentang sesosok yang mengaku kalau dia itu meninggal karena dibunuh sama pacarnya, kemudian dibuang, dan dia mengaku kalau dia cantik dan berhidung mancung, dan dia merasuki salah satu teman saya. Oke, nah itu temannya Mbak Dita ada efeknya gak sih setelah dirasuki sama sosok ini sampai sekarang gitu? Sampai sekarang, kalau waktu itu ya dirasuki itu sampai beberapa hari ya, cuma untuk efek sampai ke sininya kita nggak tahu karena dia menghilang. Temannya Mbak Dita ini menghilang? Nggak ada yang tahu dia di mana. Saya juga nyari gimana kabar dia gitu, nggak ada yang tahu. Oh, ini karena kejadian ini? Kayaknya enggak ya. Saya nggak berani berasumsi seperti itu karena jaraknya ya lumayan jauh sih. Kayaknya sempat berkeluarga tapi setelah itu nggak tahu. Oh, intinya udah nggak ada kabar lagi. Nggak ya, ada kabar lagi tentang temennya Mbak Dita. Ya. Nah, ini kejadiannya ini kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun 2000, mungkin kisaran 2006-2007. 2006 sampai 2007 atau 2007? Atau 2007-an kali ya. Oke, buat teman-teman yang mau jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mbak Dita, teman-teman langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, yaitu ada di @lentarmalam.id, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Dita, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi yang aku sebutin ini bukan nama sebenarnya untuk menghormati beliau-beliau. Jadi ada aku, Bagong, dan Kiki. Ini satu angkatan, satu jurusan, tapi beda kelas semuanya. Nah kebetulan waktu itu kelasnya si Bagong sama Kiki ini dijadikan satu kelas karena si dosen yang ngajar saat itu ketika masuk ke kelas Kiki ini dia berhalangan hadir. Jadi untuk mengganti, oh ada jadwal di kelas ini nih, sekalian aja digabung gitu. Nah pas perkuliahan dimulai, mulai materi, terus kemudian ada diskusi. Nah pas ada diskusi itu, tiba-tiba si Kiki ini berteriak histeris. Teman-teman langsung berhamburan semua keluar.
Dan si Bagong agak, kenapa ya? Dia mau mendekat tapi dia nggak tahu apa yang mau dilakukan, cuma kalau dia ikutan lari kok kayaknya kasihan amat ini bocah gitu. Terus akhirnya ya udahlah, walaupun nggak tahu, setidaknya aku mencoba untuk menolong. Pas dia mendekat bareng temennya, si dosenku bilang, Mas tolong bantuin Kiki bawa dia ke klinik. Kebetulan dekat kampus memang ada klinik. Terus kalau daripada dibawa ke rumah sakit emang agak jauh juga, ya udahlah ke klinik aja biar dia dapat penanganan terlebih dahulu gitu kan, takutnya kenapa-napa. Dibawa sama Bagong dan ada teman satu lagi. Jadi dia diapit naik motor, si Kikinya ditaruh di tengah. Padahal posisi masih kesurupan nih. Dibawa naik motor ke klinik. Nah sampai sana dia masih kesurupan, masih nggak kontrol ya, teriak-teriak, bentar teriak-teriak, bentar nangis, bentar ketawa gitu. Sampai sana sama dokter mau dikasih suntikan penenang. Tapi ketika mau disuntik, karena dia ya dalam keadaan seperti itu, nggak kontrol sama sekali, akhirnya si Kiki ini nendang, mohon maaf alat vitalnya si dokter itu, sampai dia teriak, terus Mas tolong ya bawa teman Anda ke tempat yang lain karena ini bukan lagi kapasitas saya nggak bisa ngenolongin gitu. Saya kira ya sudahlah, karena memang si dokter udah bilang begitu mau apa lagi gitu. Dibawalah sama si Bagong dan temennya itu, bawa bonceng 3 lagi keluar. Pas di perjalanan itu kayaknya nggak memungkinkan gitu bawa dia, akhirnya berhenti dulu, dibiarin aja dia mau ngapain lo, udahlah terserah kita liatin aja gitu. Dianya masih histeris, masih kayak gitu nggak kontrol, dia didiemin aja sampai akhirnya ada yang lewat, laki-laki entah itu siapa nggak tahu. Kebetulan pas lewat terus dia berhenti, samperin, Mas kenapa? Ini Pak teman saya kesurupan gitu. Terus akhirnya oh ya udah, saya bantu ya, terus bacain ayat-ayat yang dia bisa. Aku nggak tahu jelasnya dia baca apa aja gitu. Akhirnya si Kiki mulai tenang. Pas mulai tenang, udah nih Mas, saya lanjut dulu ya gitu. Terus akhirnya si laki-laki ini tadi melanjutkan perjalanan, tinggallah si Kiki, Bagong dan satu lagi teman saya. Terus di situ, wah udah nih udah aman, yuk kita bawa dia pulang ke kos gitu. Tapi ketika mau jalan, si Kikinya ternyata ngomong lagi, dan itu belum Kiki, itu masih suara yang sama. Bawa aku ke kampus gitu. Gitu kan. Aku mau dibawa ke kampus. Terus, tapi aku mau digendong sama kamu. Dia nunjuk ke Bagong. Gendong aku bawa ke kampus. Padahal si Kiki ini badannya lumayan seksi gitu, lumayan berisi. Kalau dari situ gendong Kiki sampai ke kampus itu wah lumayan sekali gitu kan. Saya ya udah aku mau nganterin kamu ke kampus tapi kamu jalan sendiri, aku nggak kuat gendong kamu. Terus ya akhirnya dia jalan, diikuti sama Bagong dan temennya itu ngikutin dari belakang. Dan di sepanjang jalan itu dia yang bisa, karena itu kan nggak ngelewatin rumah-rumah kan. Ini rumahnya si ini, misalkan si ini rumahnya Parto, ini rumahnya Bejo, ini rumahnya ini, dia bisa sebutin satu-satu pemilik rumah itu tadi. Sampai akhirnya tibalah di kampus. Masih ada beberapa mahasiswa dan di situ dia mulai histeris lagi. Mulai histeris, terus beberapa mahasiswa ngelihat, mereka mendekat berusaha untuk nolong tapi nggak ada yang bisa nolong. Sampai akhirnya si Bagong mulai bingung, terus dia, apa yang harus aku lakukan gitu. Nah aku dekatnya sama Bagong itu karena kami sama-sama dipercaya sama dosen yang beliau ini kebetulan juga sering ngasih wejangan gitu. Akhirnya dia memutuskan, oh iya aku inget si dosen kami ini itu pernah mengatakan kalau kita memenuhi hal-hal seperti itu, carilah beras atau kedelai yang disangrai. Cuma saat itu kan nggak mungkin nyari kedelai yang disangrai ya. Dia lari, oh iya di sana ada burjo dan ini pasti udah buka karena itu udah mulai malam, udah masuk malam. Dia lari ke situ, dia bilang, Mas ada nggak kacang hijau yang belum dimasak? Oh ada nih, minta ya. Langsung diambil, lari lagi keluar, dia lempar nih satu, gitu kan. Aduh gitu kan si Kikinya tadi. Terus, kok nantang aku ya? Kamu nantang aku ya? Gitu kan. Enggak, aku cuma kasihan sama kamu. Terus dia kayak marah gitu kan, dilempar lagi satu. Pok. Saya dia mulai kayak meredah gitu. Ampun yo Mas, loro Mas, sakit gitu. Tapi kamu jangan kayak gitu, kasihan temanku gitu. Aku nggak bermaksud jahat. Aku justru kesini karena aku nolong temenmu gitu. Oke, kenapa dia harus ditolong?
karena dia anak yang malang. Memang kalau aku denger sih keluarganya dalam kondisi yang nggak bagus. Entah ada konflik dengan orang tuanya atau aku nggak tahu apa, cuma yang aku tahu ibunya agak galak gitu. Dan dia bilang si bocah iki, si anak ini kehilangan anting-antingnya. Tolong bantu cari. Yang ngomong di dalam tubuhnya si Kiki. Di mana hilangnya, ditanya. Di musola. Ya udah, ayo kita cari bareng-bareng. Pas di musola, si Kiki ini diam aja sama si yang masih ada di dalamnya. Dia diam aja duduk. Bagong nyari sama temannya. Dan itu udah mulai gelap, dia nyari nggak ketemu. Kikinya diam aja tahu. Ketawa dan itu makin kenceng. Bagong mulai kesel kan. Mbah, kamu ngerjain aku? Enggak gitu. Kamu katanya tahu kalau si anting-antingnya ini hilang di daerah sini, tapi aku cari nggak ada. Yo mas, bentar ya gitu. Terus dia balik, tahu-tahu diginiin itu ada si anting itu. Terus akhirnya si Bagongnya bilang, udah ya, kamu tolong keluar dari badan temanku, kasihan dia gitu. Kamu sudah terlalu lama ada di situ. Orang aku nggak ngapa-ngapain, aku kan nolong. Orang ini nggak ada yang sayang gitu. Tapi ada temannya banyak kok, nggak ada yang bener sayang sama dia gitu. Ya udahlah, pokoknya kita harus segera pulang. Si Kiki ini harus dibawa ke kos karena ini udah malam gitu. Akhirnya udah malam, bawa ke kos. Sampai sana si Bagong mulai tawar menawar lah, ayolah kamu keluarlah dari badan temanku, kasihan loh dia, kamu udah seharian di sini. Wes Thomas, kamu nggak usah khawatir, nanti aku bakal keluar sendiri kok. Gitu. Saya dia mulai bercerita, Mas, kowe gak pengen ngerti aku ta? Aku ke ayu loh, aku tuh cantik, mataku tuh bagus, hidungku tuh mancung loh mas, gitu. Rambutku itu juga panjang, rambutnya kayak gini, panjang halus, sama kayak yang punya badan ini, gitu. Terus tapi sayangnya mas, hidungku udah busuk mas, mataku yang sini udah mau keluar gitu. Dan pas posisi saat itu tuh rambutnya memang separuh nutupin muka kan. Dia penasaran, si Bagong penasaran, terus dideketin, terus sempet dibuka. Dia tuh ngeliat iki wajah si Kiki ini kok jadi kayak, jadi antara Kiki tapi ada muka yang lain gitu. Si Kiki kan orangnya pesek, cantik manis, sama hidungnya itu pesek, tapi itu mancung. Dan ketika dibuka gini, bener dong ini busuk, terus ada belatungnya di sini, sakit gitu kan. Terus dia senyum. Aku tuh dulu suka ke salon mas, kulitku nih halus gitu. Dia kemayu gitu. Terus akhirnya mas pokoknya nggak usah khawatir, nanti aku keluar sendiri. Aku tak bubuk di pangkuanmu ya mas gitu. Mas, ya udah tapi nanti keluar ya. Iya, aku tak bubuk gitu. Ya udah sini, bubuk di pangkuannya Bagong, dan ya udah habis itu udahan aja, hilang gitu aja. Setelah itu ada lagi nih lanjut. Dikiranya tuh udah selesai gitu ya. Ternyata enggak. Paginya itu ada acara pembekalan. Karena kan kita biasa kalau kuliah kan di akhir kuliah itu kan kita keluar kan ya PKL atau apa itu ya istilahnya. Kayak gitu pokoknya sekolah lapangan gitu lah. Sebelum kita berangkat itu ada pembekalan 3 hari di satu gedung yang dimana beberapa kelas itu dijadikan satu. Kita nerima materi selama 3 hari itu full di situ. Jadi satu dari beberapa kelas itu. Nah aku ikut di situ. Hari pertama lancar. Kita selesai sekitar pokoknya menjelang sore, sekitar jam 4 jam 5-an kali ya. Selesai pembekalan itu. Pintunya ada banyak, di gedungnya gede, pintunya ada banyak, cuma waktu itu yang dibuka itu hanya 1, 2, 5 pintu. Ketika selesai kita semua udah mau keluar, dia di depanku si Kiki ini, dan aku nggak tahu sebelumnya kalau ada kejadian dia kesurupan sampai segitu ini, aku nggak tahu. Pas dia jalan di depanku, tahu-tahu dia pingsan, brak gitu. Bocah kesurupan nih teman-teman, dia dibantu gitu. Karena dia di depanku, nggak mungkin aku lewat kan. Otomatis aku bantu. Ada lagi satu dosen masih muda, tapi aku nggak begitu kenal, bukan dosenku juga. Terus dia bantu juga. Nah di situ dipinggirin karena yang lain kan pada
yang mau keluar tuh banyak. Terus dipinggirin aku sama si dosen cowok ini bareng ngedoain. Tapi cuma aku sama dia doang, nggak tahu kenapa yang lain nggak ini ya. Soalnya seingatku aku sama dia aja. Dan nggak lama Kiki sadar, walaupun sebelumnya dia ada omong gitu, nggak yang pingsan gitu, tapi dia kayak meronta-ronta, teriak-teriak kayak gitu. Terus udah dia sadar, ya udah sadar, balik ke kos. Nah pas aku malamnya nih, sekitar jam 9 malam nih, aku masih ingat kan aku udah siap-siap gitu kan mau tiduran gitu. Di belakang kosku tuh ada yang teriak, wah gitu cewek. Suara apa itu? Terus aku tanya kan teman-temanku, denger gak? Hah, denger. Terus nangis, wah, tapi itu nangis udah yang nangis histeris gitu. Nggak lama ngakak, wah kayak gitu. Dan itu suaranya kenceng banget. Tapi kita tuh sebenarnya penasaran, apaan sih itu? Itu suara siapa sih kok aneh gitu? Bentar ketawa, bentar nangis gitu. Tapi kita karena udah malam juga dan kalau kita ke belakang itu kan ada lahan kosong yang harus kita lewatin. Jadi nggak mungkin kita mau ke situ gitu. Ya udahlah, biarin aja, tidur aja dulu, kita cari tahu besok gitu. Akhirnya kita tidur tuh sambil dengerin suara orang teriak-teriak. Sepanjang malam itu? Sepanjang malam. Sampai kita tertidur, terus paginya baru dapat cerita dari temen kalau si Kiki itu tadi malam kesurupan lagi di kosnya. Sempat menghebohkan warga kos karena dia ya gitu, histeris, teriak-teriak, terus dia sempat mengumpat juga. Marah-marah dia, bajingan gitu. Itu si laki-laki dasar kurang ajar gitu. Dia nggak mau tanggung jawab kayak gitulah. Terus tahu-tahu ketawa lagi, wah ngakak-ngakak gitu. Terus tahu-tahu, handbody tolong, halus loh tanganku, mulus. Kamu mau nggak mataku? Mataku ini bagus loh, nih lihat nih bagus. Tapi sayangnya sekarang udah mau copot. Kamu mau nggak hidungku? Hidungku mancung loh, tapi busuk. Terus ya namanya kos cewek kan denger kayak gitu kan horor juga kan. Terus akhirnya dan nggak ada yang bisa ngeluarin sosok ini di tubuh Kiki itu tadi. Dan akhirnya ya cuma bisa ngawasin. Terus dia berdiri keluar. Kita teman-temannya ini mau berusaha nahan tapi nggak bisa. Dia keluar jalan sepanjang malam. Ini dari cerita teman-teman ya. Jadi kosku ini kan deket kampus. Ada jalan itu menuju ke belakang sono yang nantinya itu ngelewatin yang kanan kiri udah nggak ada rumah. Lewat hutan-hutan gitu nanti baru ada kota lain, nah gitu. Sampai di situ dia, karena dia berhenti berjalan itu sekitar jam 2:30-3 dini hari. Baru selesai. Oh ya sudah sadar. Jadi dia jalan sepanjang malam. Terus udah dapet cerita itu, ya sudahlah sekedar tahu gitu. Iya masuk pembekalan hari kedua aku juga udah serius gitu nerima materi. Tahu-tahu nih temennya si Kiki, sebut saja dia Mary. Tahu-tahu ada di pintu sebelah gini. Sini. Aku lihat. Aku sama mereka itu nggak begitu yang akrab banget karena beda kelas kan. Mereka itu kayak segeng gitu. Sini. Aku nanya, siapa yang dimaksud? Aku. Iya kamu sini. Mau ngapain? Aku masih dengerin ini materi dari ini mau pembekalan. Gak apa-apa sini aja, please sini gitu. Terus aku bolos. Iya sini. Yaudah akhirnya aku melipir keluar dari pintu samping. Aku keluar nemuin si Mary ini. Kenapa Mer? Tolong banget si Kikinya kesurupan lagi gitu. Lah kok nyarinya aku? Kan yang temen deketnya kan kamu, kok malah nyarinya aku? Lah kan kamu kemarin yang nolongin dia gitu waktu di sini abis pembekalan itu aku nggak yakin karena aku ada satu dosen yang dia juga baca doa juga, bukan cuma aku bilang gitu. Tapi kan kamu juga bantuin, ya siapa tahu kamu bisa gitu. Aku nggak bisa, agak deg-degan juga kan. Nggak apa-apa lah dicoba aja, yang penting kita coba dulu, kasihan. Sekasian apa sih, aku penasaran kan. Setauku kesurupannya udah teriak-teriak sebatas itu kan. Dia cerita dia itu ngebenturin kepalanya terus ke tembok, kepala bagian belakang. Terus dia kan waktu itu pakai daster yang nggak ada lengan gitu ya. Terus dia gigit lengannya sendiri, digigit sekencengnya sampai itu tuh ada darahnya gitu, keluar darah. Dan ketika keluar darah diisep.
Sampai segitunya. Iya, ayo tolong gitu. Terus kasihan dia. Oh ya udah deh. Akhirnya aku mau dibonceng sama si Mary ini, dibawa pergi gitu. Sama aku sempat mikir juga, loh ini kan bukan arah kosnya si Kiki, dia kan kosnya di belakang kosku, kok ini arahnya arah berlawanan ke arah yang aku bilang yang udah nggak ada rumah lagi di situ. Terus ternyata nggak tahu itu kontrakan siapa, cuma si Kiki udah ada di situ gitu. Ada teman-teman cewek juga di situ. Terus aku begitu datang kan aku nggak tahu harus ngapain, ya setauku baca ayat-ayat Al-Quran, ya udah bisaku itu ya itu yang aku baca sambil pegangin tangannya dia, kamu ngapain gitu, dan suaranya itu suara nenek-nenek, kamu ngapain gitu. Aku liatin dalam hati, tapi terus aku tetap baca, aku nggak jawab dia tapi aku tetap baca. Terus, kamu itu bocah kemarin sore berani-beraninya mau ngelawan aku, kamu tuh nggak bisa apa-apa, dia bilang gitu. Akhirnya ada beberapa temen datang, teman-teman cowok yang beberapa orang sih percaya mereka bisa, dan ada beberapa kakak kelas juga, pokoknya rame waktu itu, tapi cowok-cowok pada datang. Terus kita ikut doa bersama di situ, dan dia cuma kalian mau ngapain, aku umurku tuh udah ribuan, kalian tuh baru bocah kemarin sore, bisa apa kalian, nggak usah mancing-mancing gitu. Jangan mancing-mancing, kalau aku udah marah habis kalian. Ya nggak usah macam-macam gitu. Tapi kita tetap ada beberapa kakak kelasku itu yang mulai nego kan, Mbah jangan kayak gitu lah Mbah, kasihan si Kikinya gitu. Terus ini beda lagi, bukan si Sylvie lagi, tapi nenek-nenek. Dia bilang, ya biarin aja, si Kiki ini kan nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduli sama dia. Aku mau bawa Kiki, mau aku jadikan menantu di kerajaanku sana. Terus si Mbah ini ngakunya dia berasal dari gedung tempat kami pembekalan. Ini Kiki ini nggak ada yang sayang. Kita semua sayang, Mbah, teman-temannya sayang, temannya banyak. Halah, semua itu cuma manfaatin doang. Nggak ada yang sayang sama dia. Orang tuanya pun juga nggak sayang. Pacarnya juga kurang ajar. Terus, udah Mbah, keluar aja. Kamu sama si Kiki ini beda alam. Nggak bisa gitu. Aku nggak mau keluar. Pokoknya aku mau bawa Kiki ke kerajaanku. Terus akhirnya azan kan, karena waktu itu Jumat, jadi si para cowok-cowok ini tadi mau Jumatan, terus titip dulu ya Dit, jagain, nanti habis Jumatan kita langsung balik lagi. Duh, aku jagain bareng teman-temannya, cewek-cewek semua, yang bener aja. Terus nggak apa-apa kan, sholat Jumat paling juga nggak lama kan gitu, nanti kita langsung balik ke sini lagi kok. Ya udah deh. Akhirnya di kamar itu kita ditinggal baru si Mbah ini. Terus aku masih tetap moso sih nggak bisa gitu, masih baca ayat kursi. Dia bilang, wes dok, nggak usah macam-macam kayak gitu, orang ngaruh, kamu mau ngomong apa juga nggak ngaruh, mau baca-baca kayak gitu juga nggak ngaruh buat aku. Umurku ini udah tua, kamu kan cuma baru bocah kemarin sore, nggak ada ngaruh-ngaruhnya ke aku gitu. Terus pokoknya aku nggak mau keluar, pokoknya aku mau bawa anak ini ke alamku gitu. Jangan dong Mbah, kasihan, ngurai so. Di sini juga dia nggak ada yang sayang kok. Mau ngapain di sini, nggak ada yang peduli sama dia. Mending di tempatku. Ya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, udahlah, matiin lampunya. Aku capek mau istirahat. Janganlah Mbah, gelap kalau dimatiin gitu. Matiin, aku mau istirahat gitu. Dan nggak lama si para cowok-cowok yang habis dari Jumatan itu tadi udah pulang, dan mereka mengajak, ada satu bapak-bapak udah pakai baju koko putih, pakai sarung, pakai peci. Mbak, misi tolong keluar dulu, dan dia masuk. Terus nggak tahu diapain di dalam, tapi yang jelas habis itu udahan aja. Udah nyadar gitu. Kikinya udah normal lagi. Udah normal lagi. Gitu sih. Terus tapi kalau menurut versinya si Bagong ini, dia masih beberapa kali kesurupan, cuma nggak separah sebelumnya. Karena Bagong langsung cepet-cepet ke situ nolongin. Terus ya intinya ada omongan bahwa, Mas, aku gelemetus, aku mau keluar dari badan Kiki, tapi aku ikut kamu ya.
nyaman nih sama Mas ya, kayak gitu. Terus dia nggak mikir panjang. Bagong ini orangnya emang agak apa ya, nyeleneh orangnya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aman, yang penting temanku aman ya, kamu jangan sekali-kali masuk ke si Kiki lagi, kasihan dia. Iya Mas, tapi aku ikut. Akhirnya ikut ke kosannya si Bagong, dan itu yang dia nggak ngerasa gimana-gimana. Cuma teman-teman sekosnya dia yang lama-lama menyadari, karena setiap malam Selasa Kliwon itu aromanya bangke, nggak enak banget. Dan ya teman-temannya pada kabur kalau pas Selasa Kliwon, dah kabur, nggak tahan sama baunya. Tapi ketika pas Jumat Legi itu wangi. Terus aku nanya ke si Bagong, kenapa dia pas hari Selasa itu jadi bangke, terus hari Jumat itu dia wangi? Terus dia cerita, kalau pas hari Selasa dia menampakkan wujud, tapi wujud asli yang sininya itu separuh hancur, busuk Mbah. Dia kan manggil aku kan Mbah gitu, busuk Mbah. Bener-bener di sini tuh banyak belatunya, terus matanya tuh udah kayak dikit lagi mau lepas. Terus, tapi ya gitu, dia manja banget ke si Bagong, ke Mayu gitu. Nah di situ dia akhirnya mulai cerita kalau dia itu punya pacar dulunya, terus hamil lah. Ini si hantu Sylvie ini. Yang dia ngaku namanya Sylvie. Dia hamil, cuma pacarnya nggak mau bertanggung jawab. Nggak yakin juga meninggalnya kenapa, apakah dibunuh ataukah dia bunuh diri. Cuma pada akhirnya dia minta ke Bagong, Mas, ayo kita ke bukit. Ada salah satu, pokoknya ada sebuah bukit di dekat situlah, di dekat tempat kami sekolah. Ada bukit yang di situ memang orang itu nggak ada yang ke situ gitu. Dia ngajakin ke bukit itu, katanya janinnya dia ada di situ. Gitu. Apakah mungkin digugurkan? Saya kurang tahu. Dan ya menurut dia sama janinnya itu ada di situ. Tapi ketika si Bagongnya ini mulai kayak namanya anak kuliah kan banyak tugas, terus ngumpul sama teman-teman, si Kikinya kayak nggak dianggap gitu. Nanti dia masuk nih ke beberapa ada adik kelas juga, jadi dia masuk kemana. Dan kalau masuk itu dia mintanya itu ke salon kayak gitu. Terus ya udah, si Bagongnya udah kamu jangan masuk lagi ke situ, udah kamu di sini aja. Sampai suatu hari karena itu dimasukin ke batunya diambil sama temennya. Si hantunya ini. Batunya, tadi dimasukin ke batu sama si Bagong. Temannya ini datang, lihat ada batu kok bagus, diambil. Gitu. Itu awal mulanya. Terus sampai rumah itu sana, di rumah si temennya ini sempat heboh karena semuanya diliatin. Terus habis itu si batu ini dibawa lagi sama temannya, dibalikin, Gong, tak balikin. Hebat Gong. Gitu doang, udah dia pergi lagi. Tapi habis itu sama si Bagong akhirnya batunya dilarung. Di apa? Dilarung. Itu apa itu? Dihanyutkan ke sungai. Oh, dihanyutkan. Jadi sebenarnya ada yang bisa diambil dari situ ya, karena kejadian, maksudnya kasus kesurupan kayak gini tuh kayaknya sih ada sebabnya kalau saya lihat. Ada beberapa kasus seperti beberapa orang, saya bisa bilang murid kali ya, muridku itu ada beberapa yang kesurupan dan itu ada sebabnya karena mereka merasa kok hidup ini kejam banget ya buat aku gitu. Nggak ada yang sayang sama aku. Termasuk si Kiki ini tadi, dia ngerasa aku kok nggak punya temen ya, padahal temennya banyak, tapi dia ngerasa dia sendiri. Aku punya keluarga seperti ini, punya pacarnya kasar sama si dia gitu, kok hidup kayak gini banget ya. Terus dia kayak nggak punya pegangan, nggak punya temen, nggak tahu cerita sama siapa, dan akhirnya itu sebenarnya kayak gitu yang mengundang mereka yang tidak nampak. Jadi ya sebisa mungkin kalau ada masalah cerita sama orang terdekat, jangan merasa sedih sendirian, karena banyak sebenarnya orang setiap hidup pasti ada masalah, pasti ada ujian. Jadi cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Dita. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini, Mbak Dita ini punya channel YouTube juga ya? Iya. Boleh dikasih tahu ke teman-teman channel YouTube-nya apa, Mbak?
Ada namanya Terbangun Tengah Malam, sama sih cerita horor juga, cuma di sini maksudnya ada cerita terus kita bahas bersama. Oh, Begitu. jadi ada pembahasan. segmen bacaan cerita juga, ada bahas bersama juga. Ada bahas bersama. Oke, dan ada narasumber juga gak kira-kira? Narasumber ada, kalau ada narasumber yang pengen bercerita bisa, tapi kalau ada narasumber yang keberatan, kadang kan ada orang yang pengen cerita tapi dia nggak mau nyebutin nama ataupun nampakin muka gitu, bisa juga kirim email. Oke, dan itu sosial medianya ada di mana, Mbak? Ada di Instagram @terbangun_tengah_malam. Oke. Nah, kalau mau jadi narasumber nih di tempat Mbak Dita, itu bisa mencangkup wilayah mana aja tuh? Mana aja bisa, karena kami via Zoom, jadi nggak ketemu langsung. Oh, via Zoom ya, jadi di mana aja bisa ya? Lebih fleksibel lah, bisa kapan aja bisa. Jadi teman-teman yang mungkin tempat tinggalnya di luar kota itu juga bisa ya? Bisa banget. Dan kalau misalkan mau jadi narasumber di channel Mbak Dita, langsung aja DM ke IG-nya Mbak Dita. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, Mbak. Pertanyaan pertama, si Kiki ini kan dirasuki sama beberapa makhluk ya, dan dengan alasan katanya dia kesepian segala macam, nggak disayang segala macam. Tapi menurut pandangan Mbak Dita itu dia itu memang nggak disayang di kehidupan nyatanya atau gimana sih? Kalau aku lihat sih dia anaknya ceria. Ceria malah. Ceria, terus temennya yang namanya cewek itu kan pasti suka ngegeng kan. Dia punya geng. Dia punya geng. Cuma ya dalam hati kan kita nggak tahu ya. Dan kalau temen ada yang cerita memang dia ada masalah keluarga. Dia ada masalah keluarga dan kebetulan dia punya pacar yang pacarnya itu kasar. Kasar memang. Dan itu pernah ya Mbak Dita lihat gitu, memang kasar ya? Enggak sih. Enggak, aku nggak pernah lihat langsung karena sebenarnya aku sama dia juga nggak yang akrab gitu, nggak, cuma sekedar kenal, hey gitu doang. Oke. Gitu. Tapi ternyata dia dibalik orang-orang ceria juga bisa kesurupan ya? Bener, karena dia nyimpen sendiri, nggak mau cerita. Gitu. Sama kayak admin Lentera Malam, dia orangnya ceria sekali. Itu PR ya, jangan begitu ya. Dan dia sering banget denger suara-suara. Iya kayak gitu, yang akhirnya jadi menyesatkan kan sebenarnya. Iya, menyesatkan. Dia sering takut ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini, Mbak. Anting-anting yang dicari pada saat sama si Bagong sama si Gigi itu ada kaitannya gak sih? Enggak sih, itu cuma karena si yang rasukin itu tahu bahwa dia ini kehilangan anting dan dia tuh takut banget kalau ketika dia pulang ketemu sama ibunya, antingnya itu nggak ada, pasti kena omel. Oh, si makhluk gaib ini tahu? Tahu. Biasanya mereka tahu sampai segitunya. Berarti kayak udah diintai gitu ya? Iya, disimak apa aja yang terjadi sama dia. Iya, gitu. iya. Pacarnya selingkuh tahu dia. Hah? Yang ngerasukin ya? Iya. Tuh dia kasarnya selingkuh sama si itu. Wah, jadi bahaya tuh kalau misalkan punya pacar yang sering kesurupan. Iya. Bisa ketawa selingkuh, Mbak. Tapi nggak dikasih tahu juga mungkin ya, kurang tahu sih. Oh gitu. Iya. Karena dia ada bantuan makhluk gaib jadi bisa melihat. Ya itu kan emang biasa jebakannya kan begitu. Aku kasih tahu ya dia tuh begini. Jadi dia merasa aku tahu dan bener kan yang aku dengar. Karena aku punya kelebihan. Sebenarnya bukan kelebihan, karena ada sosok yang mau menyesatkan itu. Iya, menurutku sih begitu. Iya, benar juga sih. Pertanyaan selanjutnya ini tentang Bagong nih. Si Bagong ini kan tadi di akhir cerita dia diikutin sama hantu Sylvie ini ya. Nah, Bagong ini sampai diikutin gitu, apakah dia memang punya kelebihan juga atau gimana? Aku rasa sih iya ya, karena dia ya kebetulan sih emang jurusanku itu nggak bisa sebut di sini ya. Itu ya berbau tentang budaya kayak gitu-gitu. Jadi kita emang deket banget sama hal seperti itu. Jadi ada beberapa teman yang akhirnya saking nyemplungnya ke situ jadi mempelajari ke sono-sono. Oh, saking memperdalami itu. Sampai ke sono-sono. Oh, jadi caranya mempertajam mata batin itu seperti itu gitu. Itu masuk ke mata kuliah juga gak sih? Enggak, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak masuk. Kita mempelajari juga budayanya aja. Cuma dari budaya ini karena kita saking cintanya, penasaran kan, di sini ada apa? Dalamnya ada apa? Terus aja begitu. Terus dipraktekkan, yuk kita nyari di sini isinya apa.
Mbak Dita juga sempat aku enggak sih. Enggak. Cuma teman-temanku ada beberapa yang nyari. Bagong termasuk Bagong. Aku nggak tahu, dia nggak pernah cerita sih, tapi temanku yang lain aku dengar nyari batu lah, nyari pusaka-pusaka kayak gitu-gitu. Sampai ada, maksudnya ada yang ketemu atau ada hasilnya gitu? Ada no. Mempelajari itu mereka. Berarti ini dari orang awam mempelajari sampai bisa ya? Bisa. Ada juga yang sampai ikut masuk ke aliran, apa ya, bukan aliran sih, dia kan puasa mutih kayak gitu. Jadi temenku ini cewek, sama dia cueknya itu kebangetan, jarang mandi kalau kuliah. Cuma seminggu 2 minggu gak ketemu sama dia, ketemu lagi tuh, Fer, kamu kok cantik banget sekarang gitu. Padahal gak pernah mandi, dan baunya itu beda. Ternyata dia puasa mutih, beda mukanya tuh, bersinar gitu, dan baunya beda. Dan itu ditegur sama dosenku yang ini, kamu ngapain, apa yang kamu cari. Jadi emang kalau ada kelihatan anak mulai gimana-gimana ditegur sama dia, ngapain kamu gitu. Aku juga pernah ditegur juga sama beliau. Oke. Tapi itu perlu puasa mutih selama berapa minggu? Kurang tahu aku. Intinya puasa mutih ya. Dan gitu gak mandi itu jadi nggak bau ya? Nggak mandi itu kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia? Kebiasaannya dia. Tapi setelahnya kenapa dia jadi cantik aku pun kurang tahu. Cuma yang aku tahu dari dosenku, ini orang puasa gitu. Iya. Tapi mungkin memang kalau misalkan dalam apa ya, ibaratnya logika ya, kayak misalkan mau ada yang mau nikah nih, itu ceweknya kan biasanya kan puasa mutih, dan itu kan memang keluar apa ya, pas ketemu lagi itu auranya juga jadi beda gitu ya. Benar. Mungkin ada hubungannya juga. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak Dita. Tadi kan di off cam Mbak Dita sempat cerita juga kalau si hantu Sylvie ini itu ada 2 versi ya, latar belakangnya atau yang menyebabkan dia meninggal. Nah, versi yang lainnya itu ceritanya apa, gimana Mbak? Iya, 2 versi itu, cuma ada yang bilang dia dibunuh sama pacarnya kemudian dibuang. Ada yang katanya dia ngubungi pacarnya dulu, begitu pacarnya datang dia udah terjun. Cuma karena panik sama pacarnya ini dibuang juga. Cuma kita nggak tahu karena nggak ada di berita juga, tahun berapa juga nggak tahu. Dan aku ngerasa ini mungkin jin yang menyerupai aja nih. Cuma pas aku ngobrol gitu sama si Bagong bilang, enggak, karena beberapa waktu yang lalu aku ketemu sama si dosen ini, inget nggak? Nah aku nanya, Pak, emang bener ya dulu waktu kejadian itu tuh ada yang dia itu ngaku namanya Sylvie, emang bener ya sebelumnya itu ada mahasiswa yang namanya itu? Dan akhirnya si dosen mengatakan, iya ada. Dan itu nggak ada kabar, cuma karena waktu itu ya kan nama baik ya, jadi nggak diusut. Oke ya, paham. Oke, mungkin untuk cerita dari Mbak Dita cukup sampai sini ya Mbak. Iya. Dan sekali lagi Mbak Dita boleh dipromoin ke teman-teman sosial media ataupun YouTube channelnya. Langsung ke channel YouTube kalau masih kalau penasaran pengen denger cerita yang lainnya dari versi aku atau teman-teman atau bintang tamu yang lain dari Terbang Tengah Malam bisa langsung ke channel YouTube Terbangun Tengah Malam. Terbang Tengah Malam. Dan sosial medianya? Instagram @terbangun_tengah_malam. Oke, jadi itu sosial media dan YouTube channelnya Mbak Dita. Teman-teman bisa langsung aja mampir. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup Mbak Dita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Oke, gue Jamal, Mbak Dita pamit. Lentar Malam, bye.